Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Amin Setiadi dengan partner saya Sugeng Setiabudi. Kami dari kelompok 83 praktikan Lab SIM, Sistem Informasi Manajemen, sesi Kamis. Di sini kami akan mempresentasikan modul 1 yakni HTML atau Hypertext Markup Language. Pengertian HTML. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman yang berbasis website, HTML menjadi fondasi yang dasar untuk pembuatan halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html. HTML merupakan dasar dari sebuah website, sehingga diperlukan bantuan CSS, PHP, dan JavaScript untuk membuat sebuah website yang dinamis. Jika halaman website dibuat hanya dengan menggunakan HTML, maka web tersebut bersifat statis karena tidak memiliki akses dan fungsi yang dapat mengelola website. HTML dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh kolaborasi tim Berners-Lee Robert dengan Kai Lau dari organisasi European Organization of Nuclear Research atau CERN, merupakan sebuah lembaga penelitian fisika, energi, dan riset nuklir yang berada di Jenewa, Swiss. HTML atau markup language ini diciptakan oleh perusahaan IBM atau Internal Business Machine sebagai perusahaan penjual perangkat keras dan lunak. Sekitar tahun 1980-an, IBM menciptakan sebuah bahasa yang menggabungkan teks atau simbol dengan teks modul 1 HTML atau Hypertext Markup Language 2 dalam sebuah dokumen. Bahasa yang diciptakan oleh IBM dikenal dengan markup language atau Generalized Markup Language. HTML berfungsi yang pertama membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Dua, sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur. Tiga, menandai teks pada suatu HTML pada suatu halaman website. Empat, menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Lima, menandai elemen dan membuat online form. Ada beberapa perkembangan HTML seperti HTML 1.0, HTML 2.0, HTML 3.0, 3.2, 4.0, 4.01, dan versi terbarunya 5.0. Elemen-elemen yang ada di HTML ada seperti opening tag, content, closing tag, attribute, dan value. Selanjutnya ada tag-tag pada HTML. Tag merupakan kode yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML yang ditulis. HTML membutuhkan cara memperkenalkan teks yang ditulis di dalamnya kepada web browser, baik itu berupa list, paragraf, link, dan sebagainya. Berikut ada beberapa contoh penulisan teks yang digunakan dalam HTML. Elemen tag HTML ada beberapa seperti heading pada HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web, format teks pada HTML, lalu ada membuat paragraf pada HTML, membuat tabel pada HTML, membuat hyperlink, membuat list, membuat form, dan juga menampilkan gambar. Selanjutnya ada penjelasan mengenai Microsoft Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft untuk penggunaan Windows, Mac OS, dan Linux. Fitur ini termasuk dukungan untuk debugging, penyorotan sintaks, penyelesaian kode cerdas, cuplikan, pemfaktoran ulang kode, dan Git yang disematkan. Pengguna dapat mengubah tema, pintasan keyboard, preferensi, dan menginstal saham yang menambahkan fitur tambahan. VS Code adalah editor kode sumber yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman, yaitu Java, JavaScript, Go, Node, Python, dan C++, untuk mengembangkan aplikasi web Node.js yang berjalan di mesin Node.js.design. Fungsi dari VS Code sendiri adalah sebagai basic editing, mulai dari keyboard shortcut, multiple selection, hingga column selection. Lalu ada IntelliSense yang merupakan fitur VS Code yang dapat memudahkan proses coding, yakni menyarankan keseluruhan kata berdasarkan apa yang diketik. Lalu ada debugging, lalu ada juga extension marketplace. Kelebihan dari VS Code sendiri ini tersedia di banyak platform, lalu fitur yang lengkap, performa cepat, dan juga mendukung banyak bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, dan PHP. Mungkin sekian presentasi dari modul 1 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya untuk memprogramkan di VS Code atau menerapkan HTML ini.
Untuk modul pertamanya yaitu HTML. Sebelum memulai program, kita membuka VS Code terlebih dahulu, lalu klik New File, lalu pilih bahasa yaitu bahasa HTML. Nah, lalu kita ketikkan em, dalam kurung tanda seru doctype HTML seperti ini, nanti akan auto keluar head, meta, dan title. Nah, untuk title sendiri kita akan tulis dengan nama kelompok kami yaitu kelompok 83. Dan untuk script ini itu akan kami bahas di modul 2 nanti. Nah, pada HTML sendiri itu pada dasarnya merupakan fondasi web itu sendiri, melainkan em, program yang berisikan tulisan dan list, tabel, dan sebagainya. Jadi, kalau diibaratkan manusia, HTML itu seperti tulang, sedangkan CSS itu seperti kulit. Karena fungsi CSS untuk mengubah tampilan pada website. Nah, di sini kami akan menjelaskan penggunaan HTML pada website kami. Nah, untuk penulisan welcome home itu di sini kami menggunakan H1 karena ada beberapa H1, H2 sampai H6. Semakin kecil hanya berarti akan semakin kecil tulisannya. Di sini kami menggunakan H1. Nah, kita tuliskan welcome home. Nanti munculnya akan seperti ini. Nah, lalu kita lanjut ke H2, yaitu latar belakang. Dan sebelumnya kita akan tambahkan BS. Itu gunanya untuk membuat baris baru. Nantinya akan terjadi seperti jarak seperti ini. Nah, lalu kita akan menambahkan gambar dengan ketikan dalam dukung image, lalu src sama dengan link link gambar yang kita inginkan seperti foto latar belakang pendiri yang ada di sini. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan wide 200 dan height 200 juga. Ya, yang berarti tinggi dan panjangnya menggunakan 200. Di foto kedua juga sama, menggunakan tinggi 200 dan lebar 200 juga. Nah, untuk penulisan paragraf sendiri kita menggunakan P, langsung kita tuliskan apa yang kita ingin tulis seperti penjelasan dari latar belakang pendiri tersebut. Nah, untuk codingannya seperti ini, kurang lebih. Untuk pada font juga kita bisa menggunakan style seperti bold, italic, dan justify. Kita di sini menggunakan justify untuk kata kanan kirinya, dan bold untuk tulisan pada home, nah, atau nama perusahaan kami, dan underline untuk kami sebagai pendiri. Untuk simbol underline sendiri kita gunakan O yang berarti underline dan I yang berarti italic. Nah, untuk paragraf yang kedua sama juga kurang lebihnya, namun kita tambahkan BR karena kita akan membuat jarak atau garis baru. Nah, untuk
tulisan About Me kita gunakan H2. Dan untuk memasukkan gambar, caranya masih sama menggunakan IMG, SXC sama dengan link yang akan kita inputkan. Nah, di sini kami menggunakan ukuran panjang kali lebar sama dengan 250 dan masih sama juga penulisan paragrafnya kurang lebih sama seperti yang di atas, namun di sini kami menjelaskan em, perusahaan home ini seperti apa sih penjelasannya. Nah, untuk membuat di HTML sendiri juga bisa membuat list. Nah, untuk listnya sendiri kami tidak menggunakan all atau ordered list. Kalau kami menggunakan all, nanti listnya akan muncul angka seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun kami di sini menggunakan all atau unordered list. Jadi tidak akan menampilkan angka ataupun titik untuk listnya. Dan kita memasukkan gambar seperti caranya seperti yang saya jelaskan tadi. IMG, SXC sama dengan link foto yang ingin ditambahkan. Nah, di sini kami menggunakan untuk panjangnya eh untuk panjangnya itu 200 dan lebarnya sendiri 400. Nah, untuk em, penjelasan detail dari harga ini kurang lebih sama menggunakan paragraf juga menggunakan P, dan untuk mengasih jarak sedikit kita menggunakan BR atau baris baru agar tulisannya tidak mepet. Dan seperti itu seterusnya untuk ini listnya untuk yang kedua, list ketiga, list keempat, dan list yang kelima. Caranya masih sama. Dan untuk yang terakhir, kita ada penempatan kontak us, yaitu kita menggunakan em, A, href sama dengan link sosial media kita. Misalkan kita taruh Instagram, maka kita akan copy pastekan pada HTML link Instagram kita seperti ini. Nah, dan dan jangan lupa kita tambahkan gambar logo IG itu agar lebih menarik, dan fungsinya href itu adalah hyperlink, dan apabila kita klik nanti akan login atau langsung connect ke Instagram perusahaan tersebut. Ya, mungkin di sini itu saja penjelasan HTML-nya karena HTML itu bersifatnya dasar, kerannya saja. Em, untuk selanjutnya untuk layout website itu sendiri akan dijelaskan pada modul 2. Nah, hasilnya seperti ini. Apabila codingan itu berhasil, akan langsung connect ke Instagram pemilik perusahaan tersebut. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan modul 2. Baik, akan saya lanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai modul 2 yang berjudul CSS atau Cascading Style Sheet. Untuk anggotanya juga sama, sesinya juga masih sama, sesi kami kelompok 83. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat Style Sheet Language, yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website.
Dalam mendesain halaman website, CSS menggunakan penanda yang dikenal dengan ID dan class. Seiring berkembangnya dunia pemrograman dan teknologi, CSS tidak cuma digunakan di HTML dan XHTML saja, tapi sudah bisa digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi Android. CSS diakses dengan menggunakan ID atau class. Struktur dari CSS sendiri ada empat. Yang pertama ada selector, yang merupakan bagian yang terletak sebelum tanda kurung kurawal. Lalu ada declaration yang merupakan bagian yang terletak di dalam kurung kurawal itu. Lalu ada CSS property, adalah bagian yang ada di dalam kiri dari tanda titik dua di dalam kurung kurawal. Lalu ada juga value, yang merupakan bagian yang ada di sebelah kanan dari titik tanda titik dua di dalam kurung kurawal. Penulisan dari CSS. CSS merupakan sebuah bahasa pemrograman web yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur atau mendesain tiap-tiap komponen dari HTML, seperti elemen dan tag. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengatur ukuran, warna, dan bentuk dari elemen HTML, mengganti font, mengatur margin, dan mengatur padding, serta banyak lagi yang dapat digunakan menggunakan CSS untuk mempercantik atau mendesain halaman. CSS menggunakan selektor, ID, dan class untuk menentukan elemen yang akan dimodifikasi atau yang akan diberi sentuhan CSS. Jika diibaratkan HTML sebagai tiang pada sebuah bangunan, maka CSS berfungsi sebagai cat dan dekorasi pada bangunan rumah tersebut. Teknik atau metode penulisan dari CSS. Yang pertama ada inline CSS style, di mana penulisan sintak CSS dengan inline style adalah teknik penulisan sintak yang tidak memerlukan selektor, yaitu ID dan class, sehingga sintak CSS diletakkan atau langsung disisipkan pada elemen HTML. Lalu ada internal CSS style. Teknik penulisan ini adalah teknik cara penulisan sintak yang diletakkan satu file dengan file HTML atau file PHP. Sintak CSS diletakkan di dalam tag. Biasanya tag diletakkan pada bagian tag pada HTML. Lalu ada external CSS style, di mana teknik penulisan sintak ini adalah teknik penulisan yang memisahkan file CSS dan HTML. Selanjutnya ada pengertian atau penjelasan mengenai CSS Framework. CSS Framework adalah sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. CSS Framework berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai, sehingga tidak diperlukan lagi membuat struktur desain dari nol. CSS Framework menyediakan banyak elemen desain yang dapat langsung digunakan mulai dari pola UI, grid system, icon, button, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, proses pengembangan akan dapat berjalan lebih cepat serta efektif. Ada banyak sekali pilihan framework yang bisa digunakan dan tentunya masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda. Salah satunya adalah Tailwind. Tailwind merupakan salah satu framework yang saat ini populer di kalangan para programmer. Hal ini dikarenakan CSS libraries milik Tailwind sangat mudah dikustomisasi, sehingga kita dapat dengan leluasa menciptakan desain seunik mungkin. Beberapa keunggulan Tailwind antara lain mudah dikustomisasi, utility classes, flexible flexbox, dan juga responsif. Lalu ada manfaat Tailwind CSS. Yang pertama ada sederhana. Lalu Tailwind CSS itu juga responsif. Lalu komponen friendly. Meskipun kita dapat melakukan banyak hal dengan menggunakan kelas utilitas, seiring dengan berkembangnya sebuah proyek berguna untuk memodifikasikan pola yang umum menjadi abstraksi tingkat tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari modul 2 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mempresentasikan atau mempraktekkan program dari CSS ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, pemrograman di modul 2, yaitu menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, sebelumnya pada modul 2 kali ini kita menggunakan CSS internal, bukan menggunakan eksternal. Jadi kita menggunakan eh, web panduan seperti tailwindcss.com. Nah, untuk memasukkannya pada website ini, kita ketikkan script
lalu SRC, lalu link dari web Tailwind CSS tersebut seperti ini. Nah, apabila tidak diinputkan maka codingan kita tidak akan terbaca. Nah, penggunaannya hampir sama dengan HTML, namun di sini em, stylenya kita ganti dengan kelas kebanyakan karena pada Tailwind CSS kebanyakan itu menggunakan class. Nah, untuk pada CSS kita akan mendesain seperti apa website kita. Untuk backgroundnya dan layout seperti ini, codingannya itu kita ketikkan body, lalu style, back, kita pilih background colornya, karena background colornya seperti ini, kita ketikkan kode warnanya, bebas, karena kita menggunakan warna seperti ini, kita menggunakan kode D5C EA3. Nah, lalu backgroundnya full size dan digunakan sebagai cover, karena em, untuk tampilannya kita menggunakan layout yang berwarna hitam seperti ini. Nah, untuk membuat layout yang berwarna hitam, kita menggunakan div, lalu class, lalu ketikkan bg strip black untuk tampilan warna hitamnya, dan rounded 3XL. Rounded itu berarti bagian ujungnya, keempat sisinya itu tidak lancip, melainkan melengkung. Nah, lalu tata letaknya kita atur ke tengah seperti ini kurang lebih dengan ukuran MY8, MX8, PX5, dan PY5. M itu berarti marginnya. Margin itu adalah jarak dari atas jarak ini. Dan yang diartikan Y dan X itu adalah Y itu adalah bagian ukuran atas dan bawah. Sedangkan X adalah kanan dan kirinya. Nah, jadi MY8 dan MX8 berarti untuk marginnya berukuran 8 semua untuk bagian atas bawah dan kanan kirinya. Sedangkan P yang berarti padding yang di sini bernilai 5 yang berarti kanan kiri dan atas bawahnya bernilai 5. Nah, oke. Sebelumnya pada HTML untuk merubah font dan ukuran font tersebut menggunakan style, sedangkan pada CSS menggunakan class. Kita ketikkan H1, nah lalu classnya kita pilih misalkan eh, jenis fontnya, kita menggunakan font sans, lalu besar teks tersebut menjadi 4 kali teks yang biasanya, yaitu dengan memasukkan teks strip 4XL, yang berarti font tersebut lebih besar 4 kali dari biasanya. Lalu kita akan menggunakan bold, lalu text center, dan tulisan berwarna white, berarti kita masukkan text white. Nah, di sini saya menggunakan tracking white untuk memberi jarak jarak per katanya. Misalkan W ke E ini ada jarak sedikit bed. Nah, menggunakan maka dari itu saya menggunakan tracking white. Berbeda dengan contoh latar belakang pendiri ini, per katanya agak mepet seperti itu. Nah, untuk gambar sendiri kami menggunakan flex untuk menggunakan layout ini, dan untuk membuatnya berurutan seperti ini kita menggunakan grid, cos 2, lalu flex,
letaknya di tengah karena kita menggunakan justify center, menggunakan jarak antar foto seperti ini, menggunakan gap yang bernilai 4, dan PT PB-nya 3. PT dan PB berarti PT itu padding top dan PB itu padding bottom yang berarti bawah. Oke, next. Untuk gambar memasukkan gambar em, sudah dijelaskan pada bab modul 1 di HTML. Nah, untuk pengeditan paragraf sendiri sama seperti HTML, bedanya pada HTML menggunakan style, sedangkan pada CSS menggunakan class. Nah, di sini saya menggunakan text ML, yaitu ML yang berarti middle large, yaitu tidak terlalu besar, dan fontnya normal, text white, dan tentunya text justify. Sisanya masih sama. Untuk tulisan about home, saya menggunakan em, teks 2 kali teks 2 XL, lalu fontnya bold, teksnya white. Nah, dan untuk settingan gambar logo perusahaan, kami menggunakan flex dan justify center untuk meletakkannya ke tengah. Untuk paragraf yang ketiga, penjelasan dari perusahaan kami kurang lebih sama pada yang di atas, yaitu menggunakan teks ML, font normal, teks white, dan teks justify. Nah, di sini untuk listnya pada tipe kamar yang tersedia, kami menggunakan tetap teks normal, lalu teks white, dan untuk penjelasan kamar yang kami tawarkan tetap sama, yaitu menggunakan font normal, teks ML, dan teks white. Karena kurang lebihnya sudah dijelaskan pada HTML, karena penggunaannya kurang lebih sama, karena penggunaan CSS sendiri itu mengatur tata letak atau layout pada website tersebut. Kurang lebih juga sama semua. Dan untuk logo Instagram dan WhatsApp-nya, di sini kami menggunakan flex sama seperti pada foto latar belakang pendiri, yaitu kami menggunakan grid calls, 2 flex, gapnya 4, PT dan PB-nya 3. Namun kami tidak menggunakan em, center dan justify karena kami ingin meletakkannya di pojok paling kiri. Makanya kami tidak memasukkan teks justify dan center. Ya mungkin itu saja dari saya. Karena CSS ini sendiri fungsinya hanya untuk membuat atau mempercantik layout pada website itu sendiri. Berbeda dengan HTML yang berfungsi sebagai fondasi pada website tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya dan partner saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.